Macet suaranya. Coba ulang ya. Ini suara saya masih putus-putus, Mas. Iya, masih putus-putus suaranya di sini. Sinyalnya jelek, Pak. Iya. Oke, bisa diulang Belinda pelan-pelan deh. Bisa saya jelas dengar. Kalau nggak jelas, susah nanti saya nilai. Coba. Oke. Jadi ini menurut saya itu kan ada gambar burung merpati. Burung merpatinya itu seperti melambangkan kedamaian. Habis itu ada tangan yang membawa bola dunia, ada bendera Indonesia juga. Itu seperti ada kedamaian yang diberikan kepada dunia, terutama Indonesia. Itu bisa juga diartikan dengan Indonesia memberikan kedamaian kepada dunia, atau bisa juga kedamaian ada pada Indonesia. Cukup? Sudah? Itu, Mister. Oke, bagus ya. Perspektifnya dari dalam keluar, Indonesia membawa damai keluar, bahkan Indonesia ada di dalam kedamaian itu, dan Indonesia harus membawa damai itu juga keluar. Oke, bagus ya. Oke, terima kasih Belinda ya. Oke, berikutnya setelah Belinda, Clara. Oke, Clara, siap? Halo, Pak John. Oke. Sekarang gambar Clara ya. Sudah tanya Clara di layar? Digedein boleh, Pak? Sedikit. Ya, Di Zoom aja nggak apa-apa. Oh iya, cukup. ya. Ini pecah gambar. Oke. Oke. Ya. Langsung ya, Pak ya? Ya, langsung. Jadi pertama kita bisa melihat ada gambar tangan, lalu ada gambar bumi di tengahnya. Pertama dari gambar tangan, kita bisa melihat kalau mereka saling berpegangan tangan bersama, dan menurut saya itu menyimbolkan seperti kayak saling kerjasama, tolong-menolong, dan juga simbol yang bisa diartikan dengan perdamaian. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa bekerja sama, saling tolong-menolong, dan mentoleransi kalau tidak ada damai yang ada dalam hati masing-masing orang tersebut. Lalu di tengah ada gambar bumi yang menyatakan dunia. Apalagi tepat di sini Pak John pilih gambarnya yang buminya menunjukkan sisi posisi yang dimana ada lokasi Indonesianya. Berarti Pak John di sini ingin dari gambar di sini ingin menyatakan bahwa Indonesia dengan beragam macam suku, bangsa, dan ras yang ada, kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di sini harus bisa menjadi seorang pembawa damai, bukan hanya cinta damai. Karena sangat ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap cinta damai dengan membawa damai. Seperti Pak John juga jelaskan, kalau Tuhan ingin kita sebagai orang yang membawa damai, kita harus aktif untuk membawa perdamaian, apalagi di tengah kondisi seperti Indonesia yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa terdapat beragam macam suku, ras, dan bahasa yang di mana ini ada keuntungannya atau sifat positifnya karena berbagai macam, namun juga rawan akan perpecahan. Karena rawan akan perpecahan, dan ini ya sangat karena itu perdamaian memegang kunci yang sangat signifikan agar Indonesia tetap bersatu dan terus menjaga kondisinya agar kondusif. Karena itu ya cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Clara, bagus ya. Dari semua gambar, sisi gambar sudah dijelaskan. Thank you. Oke. Berikutnya Karisa. Ada Karisa? Halo Karisa. Opi ada Opi? Halo Opi. Oke, lewat ya. L. Halo L. Iya.
Oke, L sekarang ya. Oke, L. Ini kan ya. L mau langsung nih dijelasin. Langsung. Langsung jelasin aja apa kan? Oke, siap. Boleh langsung. Oke. Jadi kan ada banyak orang nih yang kelilingin. Terus kan ya kan kelilingin orang itu kan yang beda-beda, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hitam ya kan. Ini kayak posenya itu kayak pose main apa nah yang cat and mouse itu loh. Jadi kayak mereka saling melindungi bumi ini nih, kayak misalnya kayak kita kalau lagi main cat and mouse kan mesti melindungi tikusnya yang tengah ya. Iya. Ya kan? Ya kita sama-sama menjaga melindungi bumi gitu loh dari bahaya, ya dari bahaya gitulah, misalnya dari ketidakdamaian gitu. Oke. Itu aja perspektifnya, pandangannya. Ada yang lain? Enggak, itu aja. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih El. Oke, lanjut ya. Sekarang saya langsung buka gambarnya deh. Berikutnya adalah Eugene. Halo Eugene. Halo Pak. Oke, sekarang gambar Eugene jelaskannya. Oke, saya share screen. Ini langsung aja saya buka deh. Eugene. Oke, Eugene lihat dulu 30 detik, lalu jelaskan. Bisa lihat di layar apa Eugene? Ya, bisa Pak. Oke, 30 detik ya. Udah, mau langsung jelaskan? Sudah. Oke, jadi itu temannya kan tentang menjabat tangan ya Pak. Itu maksudnya itu biasanya kan kita saling menjabat tangan atau saling salam itu untuk memberikan kesan yang baik. Jadi itu maksudnya itu tanda kita itu ingin rukun dengan orang tersebut. Nah di bawahnya itu ada gambar merpati yang bawa daun zaitun ya. Itu kan pernah dikatakan di Alkitab kalau merpati yang membawa daun zaitun itu menandakan perdamaian. Sama seperti misalnya saat air bah di zamannya Nuh itu, kan Nuh kan lepasin merpati, terus merpatinya itu balik bawa daun zaitun. Nah dari situ banjirnya itu langsung tiba-tiba hilang gitu. Mister itu yang nandain kehidupan dan perdamaian dunia. Iya gitu Mister. Oke, cukup itu aja. Ada lagi? Ada lagi Mister? Enggak, ada lagi mau ditambahi? Sudah cukup ya? Iya, Mister. Oke. Baik, terima kasih Eugene. Selanjutnya setelah Eugene, Georgian. Halo Georgian, ada? Georgian? Oke, Gilbert ya. Halo Gilbert. Iya, halo Mister. Oke, di belakang Gilbert ada Jerry. Siap-siap ya, Jer. Sekarang ada, Gilbert dulu. Oke, Gilbert. Siap ya? Oke, Gilbert. Apakah sudah tayang di layar gambarnya? Kelihatan. Sudah kelihatan? Belum? Oke, silakan Gilbert. Jadi ini dari gambar ya tuh di dunia apa? Dunia ini ada di tangan kita. Jadi mau damai atau kacau atau apa tuh semua terserah sama orang-orang dalam dunia ini. Jadi kita harus bisa bikin dunia ini agar jadi damai. Nah ya ini kan di satu tangan tuh ada benua Amerika, di tangan satunya ada benua Afrika dan Eropa. Jadi keduanya ini harus selalu berdampingan gitu loh, Mister. Oke, good. Ada lagi? Ya, sudah itu aja. Oke, good ya. Bagus ya. Jadi perspektifnya dunia itu ada di tangan kita. Kalau tangan kita baik, jahat, itu kan hancur. Tangan kita baik, maka dunia akan baik. Oke, good Gilbert, mantap. Lanjut ya, saya langsung. Halo Jerry. Jerry. Iya Pak. Oke.
Sekarang giliran Jerry, jelaskan Jerry gambarnya Jerry. Belum muncul, Pak. Oke. Sudah muncul belum? Waduh. Sebentar, Pak. Ini gambar apa aja, Pak? Wih, cek dulu. Perhatikan. Ehm, Pelajari kalau memang ini mau pelajari 30 detik baru sampaikan. Oke, Jerry silakan. Pak, saya anggap aja burungnya tuh angsa ya, Pak. Iya, pokoknya kamu jelaskan apa deh. Nggak tahu tuh gambar burung apa masalah saya, Pak. Jadi angsa itu kan putih, Pak. Putih itu kan melambangkan perdamaian. Terus orang yang naik di atas angsanya itu kan kayak lagi gambar. Anggapannya itu dia yang kayak Gilbert tadi menciptakan damai di dunia ini. Jadi anggapannya damai itu yang buat dunia itu berwarna anggapannya. Oke. Terus ada lagi? Udah, Pak. Itu aja? Oke. Ya. Siap, terima kasih, Jer. Di belakang Jerry, silakan ya langsung. Di belakang Jerry itu ada Yusi dan Andre. Kita mulai dari Yusi, baru Andre. Yusi, halo? Yusi? Ya, Pak. Oke, Yusi. Apakah sudah tayang gambar Yusi di layar? Halo Yusi? Iya, Pak. Oh, sudah tayang gambarnya? Gambar Yusi dah, ayo Yusi, cepat. Sudah tayang belum? Udah, Pak. Oke, 30 detik jelas apa? Pikirkan dulu, pelajari dulu apa sih makna gambar ini tentang perdamaian. Iya, Pak. Oke, Yusi bisa mulai? Ya, itu kan gambar ada tangan masyarakat gitu yang mau menjabat tangan presiden. Jadi intinya presiden membawa perdamaian untuk masyarakat. Oke. Satu perspektif. Sisi lain ada lagi makna lain? Apakah cukup? Halo, Yusi? Iya, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Cukup. Oke. Jadi anak-anak kalian sampaikannya itu kan satu perspektif. Bisa dari perspektif lain juga apa maksudnya. Jelaskan semua ya. Jangan sampai ada sisi yang kalian bolongin. Jelaskan semua sejelas-jelasnya. Nanti Bapak akan kasih nilai. Kalau kalian hanya satu perspektif, ya tentu beda dengan nilai yang lain. Yang lain itu bisa menjelaskan banyak. Kalian cuma sekali begitu. Orang ini Pak, berarti bagus. Saya pengen kalian dimodifikasi, bukan modifikasi apa ya? Ya jelaskan semua ya apa yang kalian bisa sampaikan. Oke, silakan Andre. Andre, halo. Di belakang Andre ada. Install dulu, Pak. Ya, di belakang Andre ada Joy Wong. Siap-siap Joy Wong ya. Setelah Andre. Michelle duluan, Pak. Michelle. Hah? Saya duluan, Pak. Oke. Michelle, halo ya. Oke. Apakah sudah tayang Michelle di layar? Belum. Belum? Udah, Pak. Oke. Jadi itu kan langsung ini. Ya. Oke, Jadi itu kan ada orang-orang yang memiliki suku, terus budaya, terus agama yang berbeda-beda kan, Pak. Terus di situ ada bola dunia, walaupun setengah. Jadi intinya itu, walaupun kita berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, kita harus bisa membawa damai di tengah-tengah dunia. Oke. Ada lagi?
Terus kita tuh nggak boleh saling menjelekkan agama satu sama yang lainnya juga, Pak. Ya, betul. Ya. Suku Ya. agama. Oke. Karena di situ kan ada yang pakai jilbab, terus ada yang Katolik, ada Buddha, ada Hindunya. Ya gitulah, Pak. Oke, ya. Ada lagi dah? Cukup? Oke, cukup ya. Oke. Terima kasih. Andre, silahkan. Andre, gambar Andre. Oke. Ini semua beda, semua gambar berbeda ya. Andre? Halo Andre. Ambil semuanya, kenapa nggak dimakan sih jamurnya? Jamurnya tuh kacau. Ya aku juga kalau mau doang aku belum makan, makanannya kayaknya. Andre? Sial, mute dulu, sial. Gurunya bisa. Halo Andre. Halo, Mister. Oke. Sudah tayang gambarnya di layar? Bisa di... Sudah besar ini? Oke, cepat Halo? Andre. Ya, halo. Ya. Sudah 30 detik. Ayo Andre. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa itu adalah gong perdamaian dunia ya. Jadi kalau gong perdamaian dunia di dalamnya itu ada berbagai macam bendera di dunia dan ada simbol-simbol agama dan ada simbol, pokoknya perbedaan di antara seluruh manusia yang ada di dunia. Jadi dari sana karena dia ada gongnya itu, jadi kita bisa diharapkan kita sebagai warga, sebagai manusia, kita diharapkan bukan hanya kita mencintai perdamaian, tapi kita juga diharapkan untuk membawa perdamaian di antara di berbagai macam agama dan di seluruh negara seluruh negara yang ada di dunia itu. Karena kita tahu kalau bahwa damai sejahtera itu adalah misalnya kayak keadaan di mana perasaan atau diri kita tuh dalam keadaan yang kayak tenang tanpa rasa takut. Misalnya ada perang antara negara itu kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu gugup atau perasaan yang tidak enak. Tapi kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita tahu kita punya Tuhan, kita tahu Tuhan itu bukan hanya mendamaikan, tapi dia juga bisa mengaruniakan kepada kita bahwa kita juga bisa menjadi alatnya untuk membawa perdamaian di seluruh dunia. Terima kasih, Mister. Oke, terima kasih Andrea. Oke, Jiwong. Gimana, Mister? Oke, sekarang giliran Jiwong ya. Oke, Jiwong. Oke, apakah sudah tayang di layar Jiwong? Belum. Belum. Ayo, coba. Sudah belum? Gambarnya sudah tayang? Sudah ya? Oke. Belajar dulu 30 detik. Cepat ya. Oke. Jiwong? Yes. Ya, jelaskan makna perdamaian. Dari gambar ini ya? Iya. Halo, Jiwong, ayo. Halo, Jiwong. Ya, Mister. Ayo, sudah waktunya ya, jelaskan. Ya, itu kan ada gambar merpati, Mister, sama bom ya. Ya.
merpati itu kan sering dianggap sebagai simbol yang suci gitu, Mister. Ya. Simbol yang suci. Jadi merpati ini juga sering banget dianggap sama orang itu sebagai lambang perdamaian. Ya. Ayo, Dewa. Terus ada lagi? Dan ini lagi satu, ini kan ada gambar bom. Oh iya, iya. Betul. Jelaskan. Ya. Benar kan bom kan? Iya, betul. Bom, ya. Halo? Halo, Jiwong. Halo, halo. Iya, coba jelaskan ya. Ya, bom. Terus kemana? Bom itu sebenarnya itu banyak juga orang yang bilang itu bom itu sebagai apa ya, kayak suatu monumen perdamaian dunia itu, perdamaian dunia, Mister. Karena dari karena bom itu bisa meledak. Iya. Dia meledak, Oh, memancarkan kedamaian. oke. Udah, berarti udah. Ada lagi? Aja dah, Mister. Oke, oke. Bom dan merpati. Oke. Makasih ya, Joy Wong. Joy Wong. Di belakang Joy Wong dengan cepat ya kalian ya. Padma dan Sinta. Siap-siap Padma dan Sinta ya. Sekarang saya buka untuk Padma. Halo Padma. Sinta, Padma. Oke, dengan cepat ya. Nanti jelaskannya tek-tek gitu ya. Jangan agak lama spasinya, jangan. Tek-tek gitu. Makanya pelajari dulu 30 detik, lalu sampaikan. Oke, dipelajari dulu Padma. Sudah tayang gambarnya Padma? Sudah, Mister. Oke, pelajari dulu, baru jelaskan dengan lugas. Ya. Oke, Jadi mulai. di sana ada gambar banyak negara yang ada di dunia ini dan ada gambar tangan yang melingkari burung merpati dan ada burung merpati di dalamnya. Jadi kita sebagai manusia harus saling bersatu, bekerja keras dan saling tolong-menolong, menghargai, menghormati sesama manusia yang ada di dunia ini. Walaupun di negara-negara yang berbeda, tapi kita harus menghargai negara-negara yang ada di dunia ini. Dan simbol merpati itu memiliki arti perdamaian dunia. Jadi kita harus bersatu padu untuk menyebarkan kedamaian di dunia ini. Sudah, Mister. Oke, terima kasih. Oke, gitu ya. Jelaskannya cepat, tek-tek gitu ya. Oke, Sinta. Sinta lo, Sinta. Iya, Mister. Oke, ini gambar Sinta. Ini. Oke, Sinta. Saya lihat gambarnya. Udah, Mister. Oke, pelajari dulu 30 detik. Baru mulai, jelaskan. Oke? Saya dimulai. Udah, Mister. Oke, silahkan Sinta, mulai, jelaskan.
Jadi di gambar itu dilihat kan banyak tangan. Tangannya tuh berbeda-beda warna kulit. Dengan perbedaan, kita tuh harus bersatu untuk membangun sebuah perdamaian dunia. Oke. Gitu, Mister. Ya. Terus lanjutkan. Sudah, Mister, dikit aja. Itu aja. Oke. Oke, cukup ya. Oke, kita ke IPA 2 ya. Nah, kita lihat IPA 2 bagaimana mereka menjelaskan lagi gambar mereka ya. Nanti kalau ada waktu saya akan tanyakan ke kalian. Bagaimana pandangan kalian terhadap gambar-gambar itu tadi. IPA 2, satu gambarnya. Mungkin ada kemiripan atau mirip gambarnya, tapi kita lihat cara mereka menjelaskan. Ingat ya, tadi yang dijelaskan sama IPA 1 boleh diambil sedikit kata-katanya, tapi tidak boleh mengambil semuanya kata-kata itu. Jadi IPA 2 ini agak sulit sedikit nih, karena tidak boleh mengambil kata yang sama. Oke, Albert, halo Albert. Iya, halo Mister. Oke, ini gambar Albert. Semoga kamu nggak kelihatan, Mister. Iya, Belum. Ya. Oke, apakah sudah tayang di layar Albert? 30 detik, belajar dulu sebelum dijelaskan. Oke, Albert, silakan. Oke. Dari gambar di sini itu tersimpan sebuah misteri juga, Mister. Jadi di sini itu saya melihat sebuah gambar tangan yang sedang berpegangan, yaitu perdamaian. Terus ada gambar lingkaran yang membentuk seperti peacemaker yang ada di film-film atau biasanya di mobil-mobil yang orang-orang yang kayak 1960-an itu kayaknya Mister, Yeah. itu peacemaker. Okay. Jadi kalau saya boleh menggambarkan itu sebuah keharmonisan untuk orang-orang yang ingin membuat perdamaian. Itu aja, Mister. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Oke. Ya, peacemaker ya. Itu memang logonya sebuah peacemaker. Good. Oke, di belakang Albert, apa ini? Amel kayaknya ini. Oh, Belinda. Halo Belinda, halo. Halo Mister, saya lagi. Belinda itu IPA berapa? IPA 2 ya? IPA 1? Saya IPA 1. Oh iya, sorry. Berarti Amel. Saya salah tulis nih. Amel ya. Ya, halo sorry. Pak. Iya, Amel ya. Oke, di gambarnya Amel mungkin agak mirip atau sama dengan gambar orang IPA 1, tapi saya mau penjelasan Amel seperti apa, maksudnya beda ya. Oke, Amel, apakah sudah tayang gambarnya? Oh ya, sudah Mister. Belajar dulu sebelum menjelaskan. Kalau sudah siap, langsung aja. Jadi di gambar itu kita bisa lihat ada at least ada 3 orang Mister di sana. Jadi mungkin orang yang pakai baju biru, keduanya itu mau buat apa ya, kayak perjanjian atau kayak perdamaian gitu. Mungkin mereka pernah punya masalah terus mau minta maaf juga. Yeah. Terus orang yang di tengah pakai jas hitam itu dia apa ya, kayak penengahnya mereka berdua gitu, Mister. Yeah. Jadi kita harus jadi seperti orang yang pakai jas hitam itu, Mister. Harus jadi pembawa damai yang membantu orang lain untuk bersatu kembali gitu, Mister. Untuk berdamai, untuk bekerja sama. Oke, good. Ada lagi? Cukup ya? Itu aja sih. Cukup. Oke, good. Karena gambar. Ya, good. Thank you. Oke.
Makasih Amel ya. Oh, iya. Belakang Amel ada Clarissa Anabel ya. Baru Audrey. Oke. Halo Clarissa Anabel. Ya, Clarissa. Mister. Oke, Clarissa ini Ya. gambarnya. Mirip mungkin dengan yang lain tapi Mister butuh penjelasannya ya. Coba. Belajar dulu Clarissa. Kalau sudah siap langsung aja mulai. Halo. Ya, oke, langsung aja. Ya, jadi ini kan gambarnya ada satu yang tangan tuh kan bawa bom, satunya burung merpati dengan daun zaitun. Nah, jadi menurut saya yang tangan dengan bom ini itu kayak melambangkan apa sih orang-orang yang kayak membawa kerusuhan, perpecahan, masalah atau kayak peperangan atau sebagainya gitu, Mister. Yang lain, burung merpati yang bawa daun zaitun itu kan berarti melambangkan perdamaian. Jadi orang itu tuh yang membawa damai, terus membuat hubungan antara sama tangan yang membawa burung zaitun. Jadi terus bisa mempengaruhi orang lain yang berbuat jahat atau membuat perpecahan gitu. Kita harus mempengaruhi supaya mereka tuh bisa berdamai gitu. Jadi kita walaupun mungkin berat atau gimana, tapi kita harus bisa kayak membawa atau membujuk orang itu supaya berada di jalan yang benar. Jadi kita harus saya mencegah mereka atau memberhentikan mereka dari misalnya niatan atau perilaku buruknya gitu, Mister. Oke, good. Sehingga dunia ini itu bisa penuh dengan damai. Oke, bagus. Cukup ya? Oke, cukup ya. Oke, bagus. Makasih ya. Bisa. Iya, Pak. Baik, berikutnya Audrey ya. Setelah Audrey, Lael. Halo Audrey. Halo Pak. Oke Audrey. Ini gambarnya. Gambarnya mungkin sama tapi coba lihat gambarnya. Oke. Oke, sudah tayang ya Audrey? Pelajari, kalau sudah siap langsung mulai. Halo, halo. Oke, siap. Ya. Ada Pak. Itu kan biasanya kalau berjabat tangan itu kan artinya kayak kerjasama atau kayak menjalin sebuah hubungan gitulah, Pak. Lalu kalau hubungan kayak sini itu mungkin kayak hal untuk yang membantu satu sama lain untuk kayak membawa kedamaian bersama. Lalu itu kan burung merpati itu kan digambarnya jadi kayak simbol kedamaian gitu kan ya Pak. Lalu dia tuh lagi bersarang di atas sebuah tali yang tipis banget. Nah, tali tipis itu kan biasanya kayak kedamaian itu atau kebahagiaan itu kan biasanya sangat tipis atau fragile lah bilangnya, sangat mudah untuk hancur. Dan jikalau tangannya tuh lepas, kayak lepas satu sama lain, lepas kepercayaan akan satu sama lain, maka perdamaian itu bisa aja hancur, burungnya akan terjatuh, talinya akan putus. Oke. Cukup? Ada lagi? Itu aja sih Pak yang saya tangkap. Oke, good. Terima kasih ya, mantap. Kalian nggak pernah lihat ya, cek ini tangannya tangan kiri loh ini. Oke, nanti saya jelaskan kalau ada waktu. Karena banyak kalian harus pelajari. Oke, lanjut ya. Lael, halo. Halo. Oke, ini gambar Lael. Mungkin sama dengan IPA 1, tapi coba pandangan Lael seperti apa? Oke, Lael.
Lael, Ya, sudah tayang gambarnya? perlu lihat dulu. Oke, mulai Lael, jelaskan. Ya, jadi di gambar itu kan juga pertama di paling tengah itu kan ada Indonesia. Ya. Ada Indonesia, terus yang di luarnya itu ada simbol dari beberapa agama. Terus di luarnya lagi ada beberapa simbol yang kalau saya kurang tahu, tapi itu ya saya kurang tahu, tapi itu juga yang di sana juga. Terus di luarnya lagi juga ada simbol-simbol yang kayak yang ditunjukkan kalau itu juga ya kayak mungkin kayak partai itu. Oke, ya. Ya. Terus itu kan di gong itu kan juga taruh di terus itu kan juga menunjukkan bahwa kayak itu juga udah menjadi satu sebagai Indonesia juga udah kayak damai, udah ya bisa bersatu. Tapi itu juga itu pada gong. Jadi bukan hanya cuma menunjukkan, tapi itu juga membunyikan. Jadi kayak supaya semuanya bisa tahu kita semua udah berdamai. Oke. Ada lagi? Itu saja. Oke, good. Ya, Indonesia di tengah itu tadi nggak dijelaskan saat yang di depan tadi itu. Warna biru itu seperti dunia ya, tapi yang dimunculkan Indonesia. Berarti Indonesia yang kita fokuskan, agamanya ada partai, mungkin gambar-gambar partai atau gambar-gambar universitas mewakili seluruhnya. Bagus sekali. Jadi harus dibunyikan kedamaian itu ya, bukan hanya simbol, tapi harus dibunyikan, dipukul ya Lael ya, pong gitu ya, dibunyikan. Oke, good Lael, bagus sekali. Lael, mantap. Jadi kalian harus jelaskan semua ya, dari semua perspektif jelaskan, jangan hanya ini, jelaskan semua. Oke, di belakang Lael tadi ada siapa ya? Di belakang Lael ada Arjun. Halo Arjun. Oke, di belakang Arjun ada Andi. Halo Andi. Andi? Halo Mister. Oke. Setelah Arjun ada Sarah ya, siap-siap Sarah ya, supaya langsung aja mulai kita nanti. Oke, Andi. Oke. Apakah sudah tayang di layar Andi gambarnya? Sudah Mister. Oke, pelajaran dulu baru jelaskan. Kalau sudah merasa bisa, oke langsung aja mulai. Ya Mister. Oke, lanjut. Mulai aja. Ya, itu kan ada banyak tangan gitu Mister yang bersatu gitu loh Mister. Ya. Nah, itu menandakan kita tuh satu sama lain tuh harus bersatu, jangan saling membeda-bedakan gitu Mister. Dan kalau kita sudah saling bersatu dan saling bertoleransi, kita pasti akan hidup berdamai Mister. Dan itu ada gambar bumi Mister. Nah, kita tuh bisa menjadi pembawa damai dengan saling bertoleransi dan saling menghargai itu bahkan ke seluruh dunia Mister. Iya, iya. Ada lagi? Tidak. Oke, cukup bagus ya. Di atas bumi ini harusnya ada perdamaian. Kan di atas itu kan bumi di bawah, di atasnya ada tangan yang berbeda-beda dan kedamaian. Berarti di atas bumi ada perdamaian dan perdamaian itu harus masuk dalam bumi. Oke, Andi, cukup bagus. Mantap. Oke, silakan Sarah ya. Belakang Sarah ada ini ya, cepat ya. Esti, oke? Sedikit lagi waktunya, cuma 5 menit. Kalau bisa nanti saya ambil waktu kalian sedikit ya. Semoga cukup. Halo Sarah? Iya Pak. Oke, coba lihat gambarnya. Apakah sudah tayang?
Oke, sana bisa dimulai. Iya, Pak. Oke, mulai. Jadi kan di sini ada gambar bendera. Jadi simbolnya itu simbol bendera hampir semua negara. Ya. Jadi di sini menjelaskan tentang kalau misalnya kita dari berbagai negara itu harus menjadi satu melalui perdamaian. Di sini juga ada gambar tangan dengan berbagai warna kulit, yang artinya kita harus bersatu dan itu juga saling berpegangan. Ya. Di tengah ini ada burung merpati yang simbolnya artinya perdamaian, dan juga burung ini juga mengingatkan saya kepada aplikasi Twitter dan Traveloka, di mana di Twitter kita bisa menyampaikan isi hati kita dan bisa membawa pesan damai. Jadi semua orang bisa ngelihat kita, dan siapa tahu ada yang emang lagi mengalami sedih atau apa bisa menjadi damai. Dan untuk yang Traveloka, jadi artinya itu kita harus membawa damai ke seluruh dunia kemanapun kita pergi, gitu Pak. Oke, good ya, ini dia dari setiap perspektif dia jelaskan, bagus sekali ya. Oke, good. Terima kasih Sarah. Di belakang Sarah tadi ada Esti. Halo Esti. Iya Pak. Oke, Esti gambarnya ini ya. Oke, Esti. Bentar, Pak. Oke, Esti. Ya. Ya, bisa dijelaskan. Bentar, Pak. Ribut Mama saya. Tutup pintu bentar. Ya. Jadi itu kayak kan dunia itu di tangan kita. Ya. Mungkin maksudnya kayak persatuan dunia itu tergantung pada individu-individunya di setiap tangan manusia gitu. Jadi tergantung manusia berbuat seperti apa. Jika mau perdamaian, bisa perdamaian dan menyatukan dunia. Oke. Ada lagi? Sama mungkin karena manusia tuh makhluk paling sempurna bagi di kehidupan tuh, jadi manusia tuh yang paling berkuasa bisa menggenggam dunia beserta kehidupannya dengan tangannya. Oke. Oke, ada lagi? Cukup? Halo Esti, cukup ya? Ya Pak, putus-putus. Oke, berarti itu cukup ya. Oke, terima kasih Esti ya. Bapak udah tangkap penjelasannya, bagus. Nah, kita jelaskan lagi terakhir ya, ada waktunya. Oke, coba. Belakang Esti ada Sieni dan Stephen Livia. Cepat ya. Halo Sieni. Iya Pak. Oke, itu gambarnya. Coba jelaskan dengan cepat ya. Oke, Sieni, apakah lo tayang? Jadi itu halo. Sekarang ya misalnya langsung saya jelas. Dua anaknya burung gini, burungnya lagi terbang. Terus kalau dilihat dari belakangnya itu ada kayak bendera gitu, rasanya seperti kayak lagi merayakan sesuatu gitu, Mister. Jadi mungkin kalau di sini, kalau dihubungkan dengan perdamaian, kita bisa lihat kedua anak itu membawa perdamaian gitu. Di festival ini mereka merayakan perdamaian gitu.
Jadi benderanya juga warna-warni itu kayak melambangkan kebersamaan gitu, Mister. Dari warna-warninya seperti manusia-manusia ini kan banyak gitu, suku, ras, agamanya gitu. Terus burungnya ini juga warna putih, itu juga melambangkan perdamaian gitu. Terus mereka melukisi langit gitu juga, Mister. Oke. Ada lagi? Cukup, Jenny? Kalau sini cukup ya? Itu aja kayaknya, Mister. Oke, di sini ada burung, di burung ada manusia. Berarti burung ini menggambarkan perdamaian. Jadi perdamaian di atasnya ada manusia. Berarti manusia itu berpijak dalam perdamaian dan membawa perdamaian. Oke, gitu ya. Makasih Shani. Selanjutnya. Halo Steven, ada Steven? Steven, halo? Oke, saya ambil waktu kalian sedikit lagi ya. Steven ada? Oke, Livia, halo? Sylvia ada? Livia, Steven, Livia? Steven, Livia ada? Fanya? Halo Fanya? Ya, Mister. Fanya ya? Oke, Fanya. Oke, Fanya, ini gambar Fanya. Coba lihat. Biar selesai ya. Oke, Fanya, silakan. Jadi di sini tuh ada dua bagian di gambar ini. Jadi ada peta Indonesia, sekalian juga benderanya, dan di depannya itu ada orang-orang yang memakai busana berbeda. Jadi artinya orang-orang ini tuh dia berbeda suku, ras, dan juga agama. Nah, tapi di sini ekspresinya orang-orang ini tuh mereka tuh tersenyum. Artinya mereka tuh bisa saling toleransi dan saling menerima keberadaan orang lain meskipun mereka itu memiliki asal yang berbeda-beda. Mereka terlihat bisa memancarkan damai karena mereka terlihat bisa membawakan kedamaian. Karena gimana ya, kalau misalnya kita melihat orang lain tersenyum, pasti kan kita merasa senang, tentram, asli, damai gitu kan. Iya. Nah, jadi intinya mereka itu, maksudnya gambar ini, kita itu harus mampu membawa kedamaian meskipun kita memiliki suku atau ras yang berbeda-beda di Indonesia ini. Oke, oke. Ada lagi? Sudah, Miss. Oke, jadi petanya, benderanya, dan busana, bahkan ini juga agama ya, agama berbeda-beda, tapi kita bisa satu. Oke, good, terima kasih. Selanjutnya, saya panggil Rio. Ada Rio? Halo Rio? Ya. Oke, ya. Sekarang Rio yang presentasi. Oke, ini gambar Rio. Jelaskan makna kedamaian di dalam gambar ini. Oh, jadi kan ada banyak tangan nih Pak. Di setiap tangan itu ada bendera negaranya. Nah, tapi kan mereka walaupun mereka berbeda-beda dari berbeda-beda negara, mereka tetap bergandengan tangan jadi bersatu. Mereka jadi intinya itu kita harus bersatu. Kita harus bersatu walaupun kita berbeda-beda, nggak boleh pilih-pilih atau rasis itu nggak boleh Pak. Kita harus bisa bersatu untuk menciptakan perdamaian di dunia ini. Oke, good. Ada lagi? Udah Pak, itu aja Pak.
Oke, cukup. Bagus ya, nggak boleh rasis dalam menciptakan perdamaian. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah sara atau rasis termasuk ya. Good ya, terima kasih Rio. Oke, saya cukup dulu ya. Tadi saya panggil nama-namanya yang tadi Livia, Stephen, yang tadi belum ini. Apakah ada di dalam? Kalau ada, selesaikan. Oke, cukup ya. Halo, Mister. Oh, Livia. Oke, Livia. Halo, Mister. Ah, gila Livia ya. Di sini. Livia. Ini gambar Livia, tolong jelaskannya. Livia IPA 2. Oke Livia, langsung jelaskannya. Ayo Livia. Halo Livia. Lah, mana Livia tadi? Halo Livia. Lah, ini 7 menit nih. Livia, halo. Halo Livia. Halo Pak, putus-putus ya? Iya, ada. Ini Livia, coba jelaskan gambarnya ya. Nih. Sekarang giliran Livia. Halo? Oke, iya. Jelaskan Livia makna kedamaian dari gambar ini. Ya, jadi makna dari foto yang Mister kasih tunjuk itu kan ada bumi di tengah-tengahnya, terus ada tangan orang. Jadi artinya itu bumi itu dikelola sama tangan manusia sendiri gitu kan. Dan satu tangan itu sangat berarti. Jadi kalau misalnya satu tangan itu nggak ada, udah lepas kan. Jadi kontribusi satu orang untuk dunia itu sangat berarti kayak gitu. Di sini juga kalau berpegangan tangan tuh artinya kerjasama. Jadi bisa disimpulkan kalau kerjasama itu sangat penting. Kita kayak seringkali ngandalin diri kita sendiri dan nggak mau bekerja sama sama orang lain kayak gitu. Terus di sini juga dikasih tunjuk kalau kita bekerja sama tuh artinya ada damai sejahtera. Di Alkitab juga dibilang kalau hendaklah damai sejahtera Kristus itu tinggal di dalam diri kita gitu kan. Terus di Alkitab juga bilang kalau damai sejahtera tuh dari diri kita sendiri dan kita harus berikan juga kepada orang lain. Jadi intinya kita kalau bisa membawakan damai sejahtera ke dunia, itu Tuhan pasti senang banget kayak gitu, Mister. Ada lagi? Ya itu aja, Mister. Thank you. Oke, good. Thank you, Livia. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kelas kita. Sorry ya, Bapak sudah ambil waktu kalian 9 menit. Sorry sekali. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kelas hari ini. Anak-anak sudah menjelaskan dari gambar-gambar kedamaian, mereka menjelaskan, mereka mengekspos apa yang mereka tahu tentang kedamaian dari gambar itu. Kami tahu bahwasanya gambar itu banyak berbicara tentang kedamaian, lebih banyak daripada kata-kata yang kami keluarkan. Tapi Tuhan, kiranya pembelajaran hari ini boleh bermanfaat dan anak-anakmu boleh hidup damai. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu. Dalam nama Yesus, amin. Oke, terima kasih. Boleh tinggalkan Zooming kita. God bless you. Tuhan berkati semua. Makasih Pak John. Oke, Michelle. God bless you.